Lanjutkan tadabbur Al-Quran, yaitu hari ini insya Allah surah Hud ayat 6 sampai ayat 12. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak satupun makhluk wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Wa ma min dabbah, dan tidak satupun makhluk bergerak atau yang bernyawa fil ardi, di bumi, illa 'ala Allah, melainkan Allah yang menjamin rizquha, rizkinya. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui mustaqarraha, tempat kediamannya. Wa mustawda'aha, dan tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu lauh mahfuz. Nah, jadi dari ayat ini bahwa Allah menjamin ya rezeki semua makhluk yang ada di bumi ya, makhluk yang bernyawa. Nah, jadi di sini termasuk ya manusia, hewan, tumbuhan ya, apapun ya yang ada di bumi, maka Allah menjamin rezekinya. Nah, dan Allah mengetahui tempat yang sesuai ya, misalnya ikan di laut, ada yang di sungai ya, manusia ada yang di kutub, ada yang di belahan bumi mana ya. Nah, artinya Allah sudah membagi-bagi ya rizki itu, dan tempatnya mereka di mana berdiam itu semua bahkan sudah Allah catat ya di lauh mahfuz. Nah, jadi di sini dari ayat ini bukan berarti ya kita itu berdiam diri ya dalam hal menjemput rizki ya, tetap harus ada upaya ataupun usaha ya. Sunatullahnya seperti itu. Jadi walaupun Allah menyatakan semua rizki sudah dijamin ya, pasti Allah memberikan semuanya, dibagi ya, tetapi sunatullahnya kita tetap harus berusaha. Jadi tidak bisa juga ya dengan ayat ini menjadi pembenaran orang yang menganggur ya, tidak mau bekerja, itu juga menyalahi ya sunatullah. Nah, jadi berusaha itu adalah suatu jalan ya untuk membuka pintu rizki. Jadi kalau tidak ada usaha, maka ya akan tertutup ya. Jadi di sini menjamin artinya kita tidak boleh putus asa ya dalam mencari rizki. Pasti Allah nantinya akan memberikan ya bagi orang-orang yang mau ya berusaha. Nah, sehingga dari ayat-ayat ini memotivasi kita ya untuk senantiasa semangat ya dalam menjalani kehidupan ini, memberikan yang terbaik ya, dan kita ingat bahwa upaya kita dalam rangka meraih ridha Allah ya. Nah, sehingga ketika misalnya ya kita berjualan ya mungkin tidak laku atau bahkan rugi ya, ketika kita niatnya sudah niatnya dalam rangka ibadah, maka itu sudah tercatat sebagai pahala yang sangat besar di sisi Allah. Perkara diberi keuntungan atau tidak, nah disitulah ya ujian kita ya untuk tetap ikhlas ya, ridho menerima semua takdir Allah. Maka semuanya itu akan baik nantinya ya ketika kita sabar ya, misalnya dagangannya mungkin bahkan tidak laku ya, tetapi itu akan berbuah pahala yang besar di sisi Allah. Nah, sebaliknya ketika beruntung pun ya kita tidak berbangga, tidak merasa itu kehebatan kita, tetapi semata-mata karena karunia Allah. Nah, dengan ayat ini maka kita tidak boleh berputus asa ya dalam kehidupan ya. Pasti ada rezekinya. Mau bahkan ya kita ingat cacing yang ada di bawah tanah yang tidak bisa melihat ya, tidak ada tangan kaki ya. Itu pun Allah jamin ada rezekinya ya. Tetap jangan sampai manusia ya, kalau kita dengar saat ini ya kadang ada yang bunuh diri ya, nauzubillah min dzalik ya. Berarti tidak sabar ya menjalani kehidupan. Nah, jadi harus terus berusaha, entah dengan berdoa sungguh-sungguh ya, dengan segala cara ya, tidak boleh putus asa sampai bunuh diri, itu yang kita khawatirkan ya. Jadi mungkin dengan ayat ini
Perlu banyak-banyak kita berdoa juga ya ibu-ibu. Ada di dalam surat Al-A'raf ya ayat 126. Ini doa yang bagus ya, kita amalkan ya. Allahumma afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin. Nah, itu doa yang meminta kesabaran ya. Kalau bisa kita amalkan ya di setiap saat. Kita meminta kesabaran, kemudian kita minta diwafatkan ya dalam keadaan muslimin, berserah diri. Artinya jangan sampai kita su'ul khatimah. Kita berdoa dengan ujian ya, kehidupan tadi berbagai macam ujian, kita bisa sabar ya menjalani dengan ikhlas ya, kemudian kita berharap sehingga kita berakhir husnul khatimah. Nah, jadi silakan ibu-ibu nanti dicatat ya, surat Al-A'raf ayat 126 tadi ya, doa minta kesabaran dan kita minta keteguhan ya, supaya akhir kita semuanya itu dalam keadaan husnul khatimah ya. Allahumma afrik alaina sobran wa tawaffana muslimin. Nah, doanya sangat singkat ya ibu-ibu. Baiklah, kita lanjut di ayat ke-7. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa la in qulta innakum mab'usuna min ba'dil mauti la yaqulanna allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 masa, wa kana arsyuhu, dan arasnya, alal ma'i, di atas air, liyabluwakum, agar dia menguji kamu, ayyukum, siapakah di antara kamu, ahsanu amalan, yang lebih baik amalnya. Wala in qulta, jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, innakum, sesungguhnya kamu, mab'usun, akan dibangkitkan, mim ba'dil maut, setelah mati, la yakulannal lazina, niscaya akan berkata orang kafaru, yang kafir itu, in haza, tidaklah ini, illa sihrum mubin, kecuali sihir yang nyata. Nah, jadi pada ayat 7 di sini Allah mengabarkan kepada kita ya bahwa langit dan bumi ini diciptakan dalam 6 masa ya. Nah, 6 masa di sini dikembalikan ya kepada Allah ya yang Maha tahu apa maksud di 6 masa. Karena para mufasir juga ini termasuk ayat yang artinya gaib ya bagi kita, tidak perlu sampai menyelidiki 6 masa itu berapa lama ya. Kita serahkan masa menurut Allah itu berapa lama ya, atau 6 hari menurut ukuran Allah itu kita serahkan kepada Allah yang Maha mengetahui. Jadi cukup kita meyakini bahwa langit dan bumi ini adalah ciptaan Allah. Kemudian Allah jelaskan arsy ya. Arsy itu tempat Allah bersemayam. Nah, cara bersemayam Allah juga kita serahkan ya kepada Allah seperti apa. Dan kita meyakini bahwa arsy Allah itu ada di atas air. Nah, jadi tujuan ya dari ayat yang berupa ayat-ayat yang mutasyabihat ya, termasuk yang ada hal-hal yang gaib ya bagi kita untuk pengertian ya secara tersirat ya, maka kita serahkan ya kepada Allah, tidak perlu kita memikirkannya ya. Nah, ayat-ayat inilah kadang yang menguji kita, kata Allah ya, siapa di antara kamu yang benar-benar beriman nanti ya, yang lebih baik amalnya. Nah, kemudian jika engkau berkata kepada penduduk Mekah ya, saat itu ya ketika Rasul berdakwah di Mekah, maka ayat yang menyatakan sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, nah itu benar-benar ayat yang diingkari ya oleh orang-orang kafir ya, dan mereka nyatakan itu hanya sihir ya. Mereka tidak mau menerima ya tentang kematian. Nah, mereka memang yakin ya kalau Allah itu Maha Pencipta, tapi urusan kematian mereka itu sangat ingkar ya, karena mereka meyakini bahwa kehidupan itu sudah selesai ya di dunia. Nah, mereka mengolok-olok Rasul ya, mengatakan sihir lah ya, kemudian mereka katakan itu caramu saja menakut-nakuti kami gitu ya, supaya tidak bermaksiat dan lain-lain. Nah, itulah yang mereka ingkari ya akan hari kebangkitan. Nah, bagi kita orang beriman,
Maka ayat ini memotivasi kita ya untuk sungguh-sungguh beramal soleh ya ketika kita di dunia ini. Sungguh-sungguh fokus tujuan kita apapun ya. Kita niatkan semuanya ibadah kepada Allah supaya ketika kita kembali kita benar-benar dalam keridaan Allah ya, serta mendapatkan rahmat Allah. Nah, jadi mempercayai ya hari berbangkit ini sehingga tidak melalaikan kita ya dalam urusan-urusan dunia. Nah, bahkan urusan dunia ini harus ya menjadi penolong kita ya. Jadi jangan sampai kebalik ya, kita yang melayani dunia, menjadi hamba dunia sehingga lalai urusan akhirat. Nah, justru sebaliknya, dunia ini harusnya ya ada di tangan kita dan menjadi sarana ya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan dunia kita bisa bersedekah misalnya ya, dengan beramal jariah, kemudian melakukan haji umroh misalnya, ataupun berbakti kepada orang tua dan lain-lain. Jadi jangan sampai harta dunia ini tidak bermanfaat ya bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi orang-orang yang beriman kita harus bijak ya menggunakan nikmat Allah. Nah, bentuk kesyukuran kita ya terhadap nikmat Allah yaitu menggunakan nikmat Allah ini dalam rangka mentaati Allah. Jangan sampai ya nikmat Allah digunakan untuk bermaksiat. Nah, kemudian kita lanjut di ayat 8. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. Walain azakna, dan jika kamu berikan al-insana kepada manusia min rahmatan, suatu rahmat, summa naza'naha, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, minhu darinya, innahu pastilah dia laya'usun kafur, menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Nah, di sini kita melihat ya tabiat manusia. Jadi umumnya manusia itu ya kalau diberi kesenangan ya, diberi rahmat itu ya kadang banyak yang lupa ya, lupa bersyukur. Nah, tiba-tiba kalau sudah nikmatnya dicabut, misalnya ya dikasih ada yang meninggal dari keluarganya, atau hartanya ada yang hilang ya kena bencana alam, ataupun ada dikasih penyakit ya, manusia itu sering berputus asa. Di situ kata Allah ya, lupa ya. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa sebelumnya kita sudah diberi nikmat yang banyak ya. Jadi ketika diberi ujian harus sabar ya, harus ikhlas. Pasti ada hikmah yang lebih besar ya, atau kadang cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi semua bagi orang beriman ya, mau diberi nikmat senantiasa syukur ya, jangan lupa kepada karunia Allah lah yang memberikannya ya. Jangan sampai ada sombong. Nah, jangan dijadikan harta, jabatan, ataupun yang Allah berikan itu menjadi kesombongan, berbangga ya. Itu adalah kufur ya terhadap nikmat. Nah, dan sebaliknya ketika dicabut tadi ya nikmat itu, maka jangan sampai berputus asa ya. Nah, kita kan banyak ya, baru-baru ini berita nauzubillah min zalik ya, ada satu keluarga yang minum racun ya gara-gara terlilit pinjol dan lain-lain ya. Harusnya tidak boleh ya putus asa, karena Allah jelaskan bagaimanapun susahnya ya kehidupan di dunia itu, kalau mau berusaha itu ada jalan. Nah, sebagaimana diceritakan ya, tafsir Al-Azhar itu karangan Buya Hamka ya, beliau menulis tafsir itu saat berada di penjara. Nah, kata beliau kalau seandainya beliau itu tidak bergerak ya, tidak bekerja ya, hanya merenungi ya. Jadi kalau musibah, bencana itu hanya dipikirkan, direnungi, itu menjadi racun kata beliau ya bagi kita. Akan membuat pikiran kita rusak, stres ya, sampai tadi muncul bunuh diri dan seterusnya. Nah, karena itu kalau ada masalah, beliau bilang kita harus mencari solusi ya, jangan stres ya. Segera, yang pertama tentunya dengan sabar dan sholat ya kita jadikan penolong. Nah, yang beliau lakukan ya di penjara ketika beliau difitnah ya, padahal tidak melakukan kesalahan ya, beliau terima itu takdir Allah ya. Kemudian beliau mencari jalan lain, yaitu mengarang kitab tafsir itu ya, tafsir Al-Azhar yang berapa jilid itu ya, Masya Allah beliau karang di dalam penjara. Nah, itulah kata beliau sehingga akhirnya teralihkan ya pikiran negatif ya, yang ada akhirnya semangat ya, semangat tetap berkarya, Masya Allah ya, dan sampai saat ini menjadi salah satu ya amal jariah beliau ya dengan tafsir itu.
sudah beberapa lama ya, masih bisa kita pelajari, yang mengandung hikmah yang luar biasa ya. Jadi ini pelajaran bagi kita ketika kita diberikan rahmat tadi, kesenangan ya, jangan sampai kita kufur ya, dengan berbangga, sombong ya, merasa hebat ya, sebagaimana Fir'aun ya, kemudian Qarun. Itulah akhir orang-orang yang sombong ya, yang dengan nikmat itu dia merasa dia hebat ya, akhirnya Allah hancurkan ya nikmat tersebut. Nah, begitu juga kalau diberikan musibah ya, kita ingat bagaimana Nabi Ayub ya, beliau terkenal kekhasan beliau adalah yang sangat sabar ya, diuji dengan berbagai macam ujian ya, mulai dari harta, anak-anak semuanya diambil ya, bahkan beliau dikasih penyakit yang sangat berat ya, tetapi kesabaran beliau itu menjadi salah satu contoh ya bagi kita untuk jangan sampai berputus asa ya, jangan sampai kita mengambil jalan pintas ya, artinya jangan sampai bermaksiat ya, seperti tadi terpetik untuk bunuh diri ya, nauzubillah ya, summa nauzubillah. Selanjutnya di ayat 10, wala in azaqnahu na'ma'a ba'da darra'a massathu layaqulanna zahabas sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur. Walain, dan jika azaqnahu, kami memberinya, na'ma, kebahagiaan, ba'da darra, setelah ditimpa bencana, massathu, yang menimpanya, la yaqulanna, niscaya dia akan berkata, zahabas sayyiat, telah hilang bencana itu, anni, dariku, innahu, sungguh dia, la farihun, merasa sangat gembira, fakhur, dan bangga. Nah, ini tabiat manusia yang berikutnya yang harus kita waspadai ya. Di ayat 10, jika diberikan kebahagiaan setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya berkata, telah hilang bencana itu dariku, sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga. Ya, jadi jangan sampai ketika kita mendapatkan nikmat itu ya, lupa yang kita lakukan harusnya bersyukur ya, jangan terlalu bahagia berlebihan tapi berbangga-bangga ya. Nah, itu yang dilarang ya, jangan sampai kita terlalu bangga, merasa itu kita ini orang yang mulia misalnya ya, merasa orang yang hebat misalnya, terhindar dari bencana. Itu kadang yang muncul ya pada diri manusia. Ini Allah jelaskan ya tabiat manusia tadi ya, kalau diberi musibah seringnya banyak yang putus asa ya. Nah, kemudian di ayat 11 Allah jelaskan orang yang bisa selamat ya dari dua sifat ini ya adalah, di sini kita lihat ya kuncinya, illalladzina sabaru wa amilus sholihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Nah, jadi supaya selamat dari sifat tadi ya, putus asa dan terlalu berbangga ya ketika mendapatkan karunia Allah, maka inilah kuncinya bagaimana ya supaya kita terbebas dari sifat yang tidak disukai Allah ya, yang dimurkai Allah tadi. Illallazina, nah kecuali kata Allah ya, orang-orang yang sabru ya, yang sabar, wa amilus sholihat, dan mengerjakan kebajikan. Ulaika lahum magfiratun, merekalah yang akan memperoleh magfirah ya, ampunan, wa ajrun, dan pahala kabirun, yang besar. Nah, jadi menyikapi tadi ya dua potensi manusia ya, yang pertama mudah berputus asa, yang kedua tadi mudah berbangga ya, putus asa ketika ditimpa ujian, musibah, dan terlalu berbangga ya ketika mendapat nikmat. Ini dua sifat yang harus kita hindari dengan cara tadi ya, berusaha untuk tetap sabar ya, sabar dalam ketaatan ya, menjalankan amal-amal soleh, kebajikan ya, kemudian sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan juga sabar ketika menerima ujian. Jadi 3 bentuk kesabaran ini ya harus selalu kita mohon ya kepada Allah tadi, dengan banyak-banyak berbaca doa tadi ya. Saya ingatkan kembali untuk diri saya pribadi, yaitu tadi Quran surah Al-A'raf ya ayat 126. Jadi doanya banyak-banyak kita baca, Rabbighfirli sabran ya, wa tawaffana muslimin. Nah, jadi kita minta
kesabaran dan minta dimatikan ya dalam kondisi muslim berserah diri. Nah, nanti silahkan dibuka ya ibu-ibu ayat 126 tadi surat Al-A'raf. Dan Allah jelaskan di sini ya orang-orang yang bisa sabar ya, kemudian senantiasa beramal soleh, melakukan kebajikan, mereka inilah yang akan mendapatkan ampunan ya, Masya Allah. Jadi maghfirah ini luar biasa ya. Kita banyak sekali kadang dosa tanpa kita sadari ya. Maka Allah berjanji orang yang istiqomah ya, melakukan ketaatan, tadi senantiasa sabar ketika diuji, Allah akan ampuni dan bahkan Allah ganti dengan pahala yang sangat besar ya. Jadi ini janji Allah bagi orang-orang yang bersabar senantiasa ya dan melakukan kebajikan. Nah, karena itulah ini kunci ya. Kunci dalam kehidupan kita ibaratnya sayap ya, untuk kita bisa sampai nantinya ke langit, ke arasnya Allah ya, bertemu Allah. Itu ada 2 sayap ya, harus sempurna. Jangan sampai patah salah satunya, yaitu sabar dan syukur ya. Itu diibaratkan ulama adalah sayap ya, yang ada 2, sabar dan syukur. Jadi sabar ketika menerima ujian ya, dan senantiasa bersyukur ketika diberikan nikmat ataupun rahmat tadi ya, ataupun kelapangan. Nah, jadi inilah 2 hal ya yang senantiasa kita pupuk, tumbuh, suburkan ya, dengan tentunya ilmu dan amal soleh ya. Bagaimana kita bisa sabar ya, kemudian kita bisa istiqomah, kemudian kita bisa diberikan kesyukuran senantiasa, tidak sampai berbangga, sombong ya, apalagi sampai mengkufuri nikmat. Maka tadi kuncinya ya kesabaran ya, dalam 3 hal tadi ya, mentaati Allah ya, sabar ya, sholat walaupun sakit ya, kita tetap sholat dalam kondisi apapun. Nah, ini jangan pernah kita tinggalkan ya, ibadah-ibadah yang fardu. Kemudian sabar di dalam menjauhi maksiat ya, kita harus tahan ya, kita perangi hawa nafsu kita jangan sampai bermaksiat ya. Kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ya kekuatan ya muqallibal qulubis sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kita minta doa kekuatan iman ya, karena bahaya sekali ya maksiat ini. Kalau tidak segera kita taubati dan tidak kita lawan, maka dosa-dosa ini akan menghapus ya amal soleh kita. Jadi betapa ruginya ya, kita udah sholat ya, sudah sedekah, tiba-tiba berguguran ya, pahala-pahala tadi ya lenyap ya, karena gibah kadang ya, kadang ada iri, dengki ya, penyakit-penyakit hati, ada rasa ujub, bangga ya, sombong ya, kemudian mata kadang tidak kita jaga ya, mulut, telinga ya, kaki melangkah kemana. Nah, itu tanpa sadar nanti kita termasuk yang rugi ya, ketika di yaumil hisab kok tiba-tiba tidak ada lagi pahalanya. Nah, karena ketika bersalah tadi ya, berdosa tidak segera bertobat dan tidak ada upaya ya untuk sabar dalam menjauhi maksiat ya. Jadi ini juga yang mengingatkan kita ya, kesabaran ini luar biasa ya. Sabar inilah tadi yang menyelamatkan ya manusia supaya mendapatkan maghfirah ya, ampunan dan pahala yang besar ya, wajrun kabir ya, pahala yang besar. Nah, jadi memang di ayat sebelumnya kita juga diperintahkan ya, banyak-banyak senantiasa mohon ampun ya, dan beristighfar ya kepada Allah. Itu salah satu cara untuk membentengi kita ya dari hal-hal negatif, supaya kita tidak terjerumus tadi dalam kemaksiatan ya. Karena apalagi sekarang itu ya, godaan kita itu sangat berat ya, karena maksiat itu menyerbu ya ke dalam kamar-kamar kita ya, misalnya lewat HP ya. Nah, anak-anak sekarang itu ya kebanyakan susah sekali ya untuk dinasehati kadang ya, kemudian adabnya sangat buruk ya, karena itu tadi ya pengaruh medsos yang saya rasakan ya sebagai guru mendidik, mengajar ya, mendidik anak generasi sekarang itu sangat sulit ya ibu-ibu, karena mereka itu sudah banyak terpapar ya kemaksiatan ya, entah melihat, mendengar ya apa yang mereka tonton, itu menyebabkan hati mereka itu sulit sekali ya untuk diberikan nasihat. Kadang ya masuk, ibaratnya masuk telinga kanan keluar langsung telinga kiri ya, hampir tidak ada yang mengendap di dalam kalbunya ya. Nah, itu juga permasalahan ya, kalau ibu-ibu tahu ya, jangan hanya merasa aman anaknya sekolah ya, tapi kadang mereka di sekolah sangat buruk sikapnya ya dalam adab belajar ya, kemudian kadang
dengan teman ya, bahasa-bahasa yang kasar itu ya sekarang nauzubillah ya. Saya rasakan sejak kemarin ya pandemi, anak-anak di situ bebas ya bermedsos, itu benar-benar muncul generasi yang sangat beda ya dengan generasi yang sebelumnya ya, karena mereka itu terlalu bebas kadang ya melihat hal-hal ya negatif ya, terutama di medsos ya, entah apa itu TikTok lah atau Instagram dan lain-lain ya. Yang saya rasakan sebagai guru itu agak berat sekali ya mendidik anak di masa sekarang. Memfokuskan mereka belajar itu susah sekali ya, karena mungkin hatinya terlalu banyak dinding ya maksiat ya. Nah beda kalau anak-anak zaman dulu fokusnya ya bisa tahan lama ya mendengarkan, belajar ya. Anak sekarang itu berapa menit itu sudah hilang fokusnya ya, udah bosan ya seperti itu. Jadi perlu ekstra energi ternyata ya mengajar di zaman sekarang, di era sangat membanjirnya ya medsos dan lain-lain ini. Nah jadi karena itu kita sebagai orang tua juga hati-hati ya, harus kita waspada juga ya kepada anak-anak kita. Anteng misalnya di kamar ya, tapi kita harus perhatikan apa yang mereka lihat ya. Kalau bisa ya kita harus tahu historinya ya, jangan sampai ada hal-hal buruk ya. Nah ini pernah juga kejadian ibu-ibu ya, ada kadang anak-anak itu masuk dalam grup-grup yang nauzubillah ya, yang di situ ternyata LGBT ya. Nah jadi di grup itu akhirnya dia disuguhi dengan konten-konten ya itu tadi ya yang negatif ya, nauzubillah ya, sampai anak itu kadang yang asalnya baik-baik ya berubah jadi ya itu jadi homoseks, kadang ada yang lesbian ya. Nauzubillah min dzalik, kita tidak tahu ternyata pengaruhnya itu ya. Bahkan ya menurut penelitian tontonan ya anak-anak itu ketika menonton pornografi seperti itu ya, itu kerusakan otaknya itu lebih parah ya daripada ketika kepala otak itu remuk gitu ya. Nah, ketika kecelakaan itu sampai remuk hancur ya, itu lebih parah lagi ternyata paparan pornografi kepada sel-sel neuron ya otak anak-anak itu ya. Jadi sekarang kita bukan tenang-tenang sebenarnya ya, kita itu lebih ngeri lagi ya penjajahan ya. Di era ini anak-anak kita itu dijajah pemikirannya ya. Kalau di Palestina mereka jelas ya musuhnya ya Israel begitu ya, mereka jelas sekali sehingga mereka masih aman ya walaupun meninggal mati syahid. Tapi anak-anak kita sekarang ya, nauzubillah min dzalik ya, sampai sekarang kita masih menjadi misterius ya ibu-ibu. Kemarin kita mendengar berita ya seorang anak yang membunuh ayahnya dan neneknya ya, itu masih dalam penyelidikan. Kok bisa ya yang anak selama ini kelihatan baik-baik ya, kemudian juga berprestasi ya, bisa terjadi hal seperti itu. Ini menjadi pemikiran kita ya, kita tidak cukup hanya melihat berita itu. Nah, tapi yang perlu kita pikirkan, apa sih di balik itu, kesalahan apa mungkin ya yang perlu kita pelajari sebagai orang tua ya. Dan tentunya doa kita jangan pernah putus ya kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah itu ya, kita banyak-banyak doa itu. Mudah-mudahan ya anak cucu kita dihindarkan ya dari hal-hal yang negatif ya. Kita minta tolong penjagaan Allah supaya mereka jadi anak-anak yang qurrata a'yun ya, menyejukkan pandangan ya, kemudian menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Nah tentunya ini ya ibu-ibu menjadi keprihatinan kita ya. Termasuk kemarin berita ya di Tanjung Laut ada seorang nenek ya gantung diri ya. Nauzubillah min dzalik ya. Tentunya kita tidak tahu ya apa penyebabnya, yang jelas bagi diri kita menjadi pelajaran ya untuk sabar ya. Jangan sampai tadi kita mengambil tindakan negatif ya oleh permasalahan hidup ya, entah pinjol atau apapun ya. Karena Allah jelaskan pasti ada solusinya. Dan tentunya solusi yang terbaik tadi sudah Allah jelaskan di dalam Al-Baqarah ya, bahwa sabar dan sholat itu adalah penolongmu. Jadi kalau kita ada masalah, segera kita minta pertolongan kepada Allah dengan melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan sholat, sedekah ya, ataupun dengan melakukan amal-amal soleh lainnya ya. Jadi jangan mengambil jalan pintas ya. Kemudian di ayat ke-11 ya, ayat ke-11 tadi ya sudah jelas solusinya. Selanjutnya ayat 12,
فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير Wallahu ala kulli syai'in wakil. Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat. Sungguh engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu. Nah, jadi ayat ini menceritakan ya bahwa Rasulullah itu pernah ya diuji Allah dengan perasaan merasa sempit tadi dada ya. Karena tingkah ya dari orang-orang kafir itu sudah keterlaluan ya. Jadi ketika Rasul tadi menyampaikan ya ayat-ayat tentang ancaman ya kepada orang-orang kafir, tadi termasuk tentang siksa ya. Itu ayat-ayat yang tentunya menimbulkan reaksi yang sangat keras ya dari orang kafir ya, sehingga Rasulullah itu sempit dadanya ya, merasa berat gitu ya. Jadi ada keinginan apa nggak usah disampaikan gitu ya. Nah, maka di sini Allah memotivasi Rasul ya untuk tidak usah khawatir ya, untuk apapun ya tindakan mereka tetap harus disampaikan ya ayat itu walaupun berat ya. Tadi walaupun mendapatkan penolakan yang keras ya, tetap harus disampaikan wahyu itu secara sempurna. Tidak boleh ada yang disembunyikan ya. Artinya bahkan ya kalau kita ingat ya bagaimana surat Abasa itu ya yang menegur Rasulullah ya ketika bermuka masam di situ ya menghadapi seorang ya, itu kan ceritanya Rasulullah sedang menerima tamu ya, orang-orang kafir Quraisy, pembesar ya. Rasulullah sangat berharap mereka itu mau menerima Islam ya, mendapat hidayah, sehingga fokus ya ketika itu melayani tamu. Tiba-tiba ada sahabat ya, Ibnu Ummi Maktum ya, seorang yang buta. Dia kan namanya buta ya, tidak melihat kalau di situ Rasul sedang sibuk melayani tamu orang-orang kafir, pembesar kafir, sehingga beliau menyerobot aja gitu ya, bertanya, sehingga Rasulullah sempat wajahnya itu agak kurang enak ya melihat tingkah itu, sehingga mendapat teguran. Nah, itu kalau bagi orang yang tidak kalau bagi kita biasa tentunya nggak usah dikeluarkan ayat ini kan mengungkap keburukan kita lah ibaratnya. Tapi itulah Rasulullah ya, sedikit pun tidak ada yang disembunyikan. Walaupun ayat itu ditujukan ya teguran kepada beliau ya, tetap beliau sampaikan. Nah, inilah juga yang akhirnya menjadi bukti bahwa Al-Qur'an itu ya benar-benar bukan dari Rasulullah, tetapi benar-benar dari Allah, dan tidak ada satupun ayat yang tidak Rasulullah sampaikan ya. Nah, sehingga ketika Rasulullah tadi ya ada perasaan ya, merasa sempit dada ya, merasa karena tertekan ya oleh sikap orang kafir yang keterlaluan ya, maka Allah jelaskan di sini ya, jangan sampai Rasulullah artinya meninggalkan ya ayat-ayat yang diwahyukan Allah, walaupun tadi ya ada ujian berupa rasa sempit ya di dalam dada. Nah, bahkan orang-orang kafir ini kan ya menantang ya, mengapa ya Rasulullah itu tidak diberi kekayaan gitu ya, biar tidak sibuk bekerja juga. Jadi kalau kita lihat ya, Rasulullah juga berjualan ya, berdagang ya kan ya, beliau tidak berusaha juga ya. Jadi seperti kita layaknya ya, beliau juga melakukan tugas sebagai kepala rumah tangga ya, menafkahi istri-istri beliau ya. Maka mereka katakan, kalau memang Rasul ngapain gitu ya, jalan-jalan ke pasar, berdagang, bekerja gitu ya, harusnya dia minta aja kekayaan gitu ya, atau datangkan saja malaikat. Nah, itu cemoohan ya orang-orang kafir ya. Maka kata Allah, sungguh engkau hanyalah pemberi peringatan. Jadi kata Allah, sampaikan saja masalah nanti ya, perkara mereka mau beriman mau tidak gitu ya, tidak usah khawatir. Allah tidak menuntut sampai mereka itu menerima. Yang Allah tuntut hanya menyampaikan semuanya. Semua ayat itu disampaikan ya dalam rangka tadi memberi peringatan ya, hanya memberi peringatan saja. Dan Allah yang akan memelihara Rasul ya. Jadi mau
bagaimanapun mereka berusaha ya menghalangi dakwah ya, kemudian bahkan Rasulullah mau dibunuh sekalipun, tidak boleh takut ya dalam berdakwah itu ya. Memang akan ada seperti itu ya, ujian bagi orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Kadang seperti itu ya, bahkan ancaman pembunuhan ya, sebagaimana kita lihat perjuangan Rasul. Namun Allah jamin ya, Allah yang akan memelihara tadi ya segala sesuatu. Nah, begitu juga kita dalam menyampaikan kebaikan ya kepada anak kita, khususnya keluarga kita ya, orang-orang terdekat kita. Jangan pernah kita berputus asa ya, kita senantiasa terus ya, nggak usah merasa capek. Aduh capek rasanya anak ini nggak bisa dibilangin begitu ya. Kadang ada tuh orang tua sering banget anaknya dipanggil kadang ke sekolah ya, bermasalah, sampai orang tua sudahlah terserah aja mau diapain, sudah anak kami nggak peduli sudah. Nah itu jangan sampai seperti itu ya ibu-ibu ya, bapak, khususnya ya kita sebagai orang tua tidak boleh putus asa ya. Masih ada senjata yang lebih utama, yaitu doa-doa kita ya di sepertiga malam ya, kita panjatkan. Jadi banyak juga nih saya merasakan ya sebagai guru, ada dulu ya anak itu yang luar biasa nakalnya ya, sampai orang tuanya itu sebenarnya udah hampir menyerah ya, tapi alhamdulillah ya diberikan Allah karunia ya, akhirnya mereka bisa kuat ya menghadapi anak ini ya, dengan akhirnya anak itu berhasil ya. Nah setelah 8 tahun kemudian itu pernah datang ke rumah ya, sukses sudah dia. Anak yang dulu sering bolos ya, kena pergaulan di luar itu, Allah alam ya, pergaulan yang membuat dia itu sering nggak masuk sekolah berbulan-bulan kadang ya. Nah tapi akhirnya di ujung-ujungnya dia bisa sadar ya, bisa sekolah dengan baik, dan terakhir itu kuliah ya di Brawijaya, dapat pekerjaan yang bagus ya di Surabaya, dan datang ke rumah itu silaturahmi ya, ibu masih ingat gitu ya, 8 tahun lalu saya murid ibu yang nakal ya. Nah itulah saya ingat, karena orang tuanya luar biasa ya, sabarnya ya, tetap menerima anak yang walaupun seperti apa, dan terus berdoa serta berusaha. Nah bahkan ada seorang ibu saya ingat itu, anaknya memang sangat sulit ya menerima pelajaran ya, memang lambat ya, tapi ternyata doa ibunya ya, setiap semester itu kadang dia cerita mau ujian anaknya dia puasa gitu ya, sedekah ya, kadang ngirim makanan ya kemana, ke panti asuhan atau bahkan kadang ngirim juga ke guru-guru ya, minta doa gitu ya. Masya Allah ya, dengan doa itu anaknya luar biasa, kuliahnya IP-nya tuh 3,8 ke atas terus kata ibunya. Sampai kita juga nggak nyangka anak yang dulu susah sekali menerima pelajaran ya, akhirnya bisa sukses ya. Nah itulah ternyata Masya Allah ya, doa orang tua, terutama doa ibu itu sangat cepat ya, karena langsung ya ke Allah, menembus langit ya. Maka itu juga kutukan ibu juga sangat dahsyat ya. Jangan sampai terucap ya di lidah kita itu kata-kata buruk ya untuk anak kita, karena itu juga akan jadi doa yang mudah terkabul ya. Nah jadi ibu-ibu itu yang kita itu potensinya memang banyak berkata-kata itu ya, potensi wanita, tapi kita rem ya dengan banyak-banyak berzikir ya, supaya tertahan lah, jangan kata-kata yang buruk yang keluar ya. Kalau tidak yang baik, lebih baik diam kata Rasulullah ya, jangan sampai muncul kata-kata buruk, karena itu juga luar biasa yang akhirnya berdampak ya kepada anak-anak kita juga ya, kalau kita sampai terucap kata-kata buruk ya. Nah demikian tadi Ummahat Fillah tadabbur kita pada hari ini. Segala yang benar ya datangnya dari Allah, segala kesalahan saya mohon ampun kepada Allah, dan juga minta maaf kepada Ummahat Fillah semuanya.